pada topik di keamanan data akses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yudi Fajar Saputra, dosen dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Pada video kali ini saya akan membahas uh, beberapa materi perkuliahan di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pada topik di keamanan data akses. Ya, kita tahu ada keamanan data akses dalam perancangan perangkat lunak itu sangat penting sekali, di mana bisa menjaga kerahasiaan dari pengguna. Ada beberapa materi perkuliahan di topik ini, ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai autentikasi. Yang kedua nanti kita akan membahas mengenai otorisasi. Ketiga ada enkripsi data. Yang keempat ada audit dan pemantauan akses. Terus selanjutnya yang kelima yaitu audit pemantauan akses. Yang selanjutnya manajemen hak akses. Yang setelah manajemen hak akses ada application security implementations. Selanjutnya backup dan pemulihan, dan terakhir ada kepatuhan terhadap standar keamanan. Mari kita bahas yang pertama yaitu mengenai autentikasi. Nah, autentikasi ini ya ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan metode autentikasi yaitu dengan kata sandi dan PIN. Ya, ini adalah metode dasar yang memerlukan kata sandi ya untuk autentikasi dengan menggunakan yang seperti biasa, username, password, dan atau menggunakan PIN juga. Selanjutnya ada multi-factor authentications atau MFA. Ya, ini memerlukan dua atau lebih faktor. Misalnya kombinasi antara kata sandi dan kode OTP, atau kata sandi dengan PIN, atau yang sering kita pakai menggunakan di Google Authenticator. Ya, ya seperti masuk ke perbankan juga sering menggunakan MFA. Yang ketiga ada biometrik. Ini yang sering digunakan ketika kita mengakses di aplikasi keuangan. Nah, ini menggunakan data biologis seperti sidik jari, wajah, face recognition. Nah, ini untuk memverifikasi dari pengguna tersebut sah atau tidak. Ya. Terus yang terakhir ada token atau sertifikat digital. Nah, ini ada menggunakan token atau sertifikat secara otomatis menggunakan untuk mengautentikasi pengguna tersebut saat masuk ke aplikasi yang mereka gunakan. Oke, setelah kita autentikasi, kita masuk ke autorisasi atau authorizations. Nah, ini model kontrol akses yang umum, ya itu meliputi apa saja sih? Oke, yang pertama kita akan membahas Role Based Access Control atau RBAC. Nah, ini adalah pengguna itu diberi akses berdasarkan peran tertentu. Misalkan nih admin, yang kedua pengguna biasa, atau yang kalau kita masuk ke sebagai disyakat kita ada dosen, ada staf administrator, prodi, dekan, rektor dan sebagainya. Nah, itu adalah role based access control. Yang kedua kita harus tahu itu attribute based access control atau ABAC. Nah, ini akses diberikan yang berdasarkan atribut tertentu dari pengguna seperti lokasi, departemen atau status kerja. Misalkan si departemen IT atau departemen yang biasa aja tidak bisa masuk ke departemen IT, atau kita bisa contohnya di lokasi, di mana lokasi itu ada namanya Google Maps ataupun menggunakan GPS tidak bisa mengakses di luar dari yang sudah kita tentukan. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, mandatory access control. Nah, ini adalah kebijakan keamanan yang dikelola oleh administrator sistem. Itu dari otorisasi kita masuk ke selanjutnya itu mengenai enkripsi data atau data encryptions. Jenis enkripsi data itu meliputi enkripsi data dalam perjalanan, dalam transfer, melindungi data saat ditransfer, seperti contohnya SSL, TLS, atau selanjutnya untuk dikomunikasikan lewat internet. Nah, yang kedua ada enkripsi data yang tersimpan. Nah, data enkripsi ini seperti masuk ke database. Nah, itu harus ada enkripsi datanya seperti password, seperti data-data yang sangat-sangat sensitif sekali. Yang ketiga ada enkripsi end-to-end. Ya, ini adalah melindungi data sepanjang jalur pengiriman, ya, sehingga penerima yang dapat membaca.
Yang penerima saja yang dapat membaca, seperti di WA itu enkripsi end to end. Oke. Selanjutnya kita masuk ke topik akses audit dan monitoring, log audit dan pemantauan akses pastinya. Ini meliputi apa saja? Yang pertama ada logging aktivitas. Kalian tahu ada logging aktivitasnya ngapain saja, historinya orang ini. Terus yang kedua ada sistem deteksi intrusi atau intrusion detection system. Atau yang selanjutnya ada pencegahan intrusi, bahkan intrusion prevention system. Tool untuk metode yang memonitor dan mendeteksi upaya akses ilegal. Nah, itu artinya IDS atau IPS. Nah, itu yang selanjutnya adalah notifikasi real time. Ya, jadi real time itu nanti notifikasi aja itu ya. Itu adalah log audit atau pemantauan akses. Kita lanjut, setelah itu kita masuk ke access right management atau manajemen hak akses. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan itu manajemen hak akses itu meliputi apa saja sih? Yang pertama adalah pembatasan akses. Jadi itu yang benar-benar yang dibutuhkan atau untuk pekerjaannya. Itu adalah pembatasan hak akses. Yang kedua adalah kontrol hak sementara. Jadi akses sementara pada pengguna untuk tugas khusus. Misalkan kalau sudah mahasiswa sudah selesai, maka kita cabut dulu setelah jadi alumni. Nah, maka tidak bisa mengakses YAKA. Yang selanjutnya adalah penghapusan hak akses lama. Nah, ini adalah akses lama itu secara permanen. Sudah di-banned itu istilahnya ya. Kita lanjut setelah akses tadi. Yang selanjutnya adalah application security implementation, teknik keamanan aplikasi apa saja yang harus meliputi ini. Yang pertama kita harus tahu itu penerapan protokol HTTPS. Nah, itu melindungi data ya dalam transmisi dari serangan perantara. Yang kedua ada pemindaian kerentanan atau vulnerability scanning. Nah, ini adalah mengidentifikasi kerentanan dalam kode perangkat lunak atau aplikasi tersebut. Yang ketiga ada pengujian keamanan aplikasi. Terus selanjutnya ada backup and recovery. Nah, backup dan recovery ini ya itu artinya adalah bagaimana data itu kalau hilang atau musnah atau kehapus. Nah, itu adalah bagaimana kita harus membackup dan pemulihan data. Terus meliputi apa saja sih? Yang pertama ada backup berkala. Ya, kita lakukan backup, kita simpan berkala untuk menjaga kehilangan informasi. Terus selanjutnya adalah penyimpanan offset, di mana menyimpan backup itu ya di lokasi yang berbeda untuk menghindari resiko fisik, misalkan kebakaran atau bahkan dicuri orang itu. Ya. Yang ketiga ada pengujian pemulihan, yaitu menguji rencana pemulihan. Oke, lanjutnya adalah setelah backup dan recovery kita akan melakukan compliance with security standard. Ini ada beberapa keamanan yang harus dipatuhi oleh beberapa instansi atau lembaga. Misalkan kalau kita bekerja merancang di informasi kesehatan, maka harus ada beberapa kebijakan harus kita patuhi. Nah, ini adalah standar menetapkan pedoman yang harus melindungi data pengguna dan membatasi akses sehingga aplikasi yang kita buat itu sesuai standar mereka di bidang mereka. Ya, itu aja. Oke, itu aja ada video dari saya yaitu mengenai keamanan data akses. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.